Cerita dibuka dengan kenangan manis dua saudari, John dan Alice, yang duduk di atas tebing bersama sang ayah tercinta yang merupakan seorang ilmuwan. Dalam suasana tenang itu, sang ayah menceritakan tentang legenda monster raksasa berbentuk batu yang pernah turun ke bumi. Konon, makhluk itu begitu kuat hingga hanya Thunderbird, sosok mitos pelindung dari langit, yang mampu mengalahkannya. Meski sang monster belum sepenuhnya musnah, Thunderbird kini telah menyatu dengan awan, berjaga dari atas untuk melindungi umat manusia. Sebagai simbol pelindungan, sang ayah memberikan jimat Thunderbird kepada putri-putrinya. Cerita pun bergerak cepat ke masa kini, menampilkan mobil yang melaju kencang di gurun penuh tebing dan batu-batu terjal. Di dalamnya ada Alice, Corey, Mac, dan Susan, bagian dari tim Thunderbird, sekelompok ilmuwan yang tengah bersiap melakukan uji coba besar, yaitu teleportasi jarak jauh dari bumi ke stasiun luar angkasa PAX. Rencananya, mereka akan mulai dengan objek kecil terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke objek yang lebih besar, bahkan makhluk hidup. Namun, untuk menyukseskan eksperimen ini, mereka harus menyelaraskan pemancar dengan orbit PAX secara presisi. Sementara itu, di stasiun luar angkasa PAX, tim ilmuwan lain yang terdiri dari Elizabeth, John, Kyle, Stuart, dan Ross bersiap menerima objek dari bumi. John ikut terhubung melalui komunikasi video dari pusat kendali. Saat semua sistem siap, Alice meletakkan jimat Thunderbird kecil di atas pemancar lalu menyesuaikan sudutnya sesuai lintasan orbit. Atas perintah Mark, Alice pun menjauh dan proses pemindahan pun dimulai. Namun tak semua berjalan mulus. Di PAX, alarm darurat tiba-tiba berbunyi karena energi yang melonjak tajam. John menyarankan untuk membatalkan misi, namun John bersikeras tetap melanjutkannya. Dalam hitungan detik yang menegangkan, objek berhasil dipindahkan dengan aman ke stasiun luar angkasa. Suasana yang sempat kacau berubah jadi penuh kegembiraan karena eksperimen ini berhasil. Well done, everyone. Malam pun tiba. Di tengah suasana lega pasca eksperimen, Stuart dan Elizabeth menjalin komunikasi visual dengan Mark dan tim di bumi sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan teleportasi jimat Thunderbird. Di sisi lain, Alice terlihat sedang mengobrol dengan Corey, anggota baru yang masih agak kikuk karena baru saja bergabung sehari sebelumnya. Setelah beberapa saat, Alice memutuskan untuk menuju ke laboratorium, namun sebelumnya ia menyuruh Susan untuk mulai PDKT ke Mark. Sayangnya, Mike gak peka dan malah sibuk dengan Corey memerhatikan langit. Tapi tiba-tiba, Corey melihat banyak bintang jatuh melalui teleskopnya. Sementara itu, sebuah badai asteroid tengah meluncur menuju stasiun luar angkasa PAX dan memicu alarm peringatan. Dentuman besar pun terjadi saat asteroid menghantam permukaan stasiun, menciptakan kekacauan luar biasa di dalamnya. Di bumi, Corey memberitahu Mike tentang bintang jatuh itu, dan setelah mengamati langit melalui teleskop, Mike menyadari bahwa badai asteroid itu juga mengarah ke bumi. Saat hujan meteor menghantam daratan, tim Thunderbird di gurun nyaris menjadi korban. Mereka pun harus bergegas mencari perlindungan. Di tengah kekacauan, John yang berada di stasiun luar angkasa berusaha memulihkan gravitasi dan keluar dari ruang kendali. Namun saat membuka pintu, tekanan udara kuat hampir menyeretnya keluar ke angkasa. Beruntung ia sempat berpegangan pada pintu dan berhasil mengunci gerbang itu dengan tombol manual menyelamatkan diri dari bencana fatal. Di pagi harinya, tim di bumi mulai memeriksa peralatan mereka yang sebagian besar rusak berat akibat hujan meteor. Mereka lalu mulai membagi tugas. Alice dan Corey menuju ke laboratorium markas mereka, sementara Mike dan Susan tetap di lokasi untuk memantau kondisi sekitar. Di sisi lain, di dalam stasiun PAX, John mengenakan pakaian astronot lengkap dan mulai menelusuri kerusakan. Ia menemukan batu-batu kecil sisa dari badai asteroid semalam. Ia pun mengumpulkannya sebagai sampel.
Namun tanpa sengaja, salah satu batuan masih semelet ke Mebul dan menembus sarung tangannya yang melukai tangan kirinya. John pun segera melayu menuju ruangan medis untuk meminta pertolongan Dr. Singh, yang saat itu sedang merawat lengan John. Meski tangan John memar kesleo karena insiden tekanan udara semalam, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada tulang yang rusak. Dr. Singh menyarankan John untuk beristirahat, tapi John menolaknya dengan tegas karena merasa misinya belum selesai. Tak lama, John sampai di ruang Dr. Singh dan masuk dengan tangan berdarah. Ia menyerahkan sampel batuan aneh itu kepada John sambil menjelaskan bahwa batu itu muncul tepat 1 menit setelah proses teleportasi selesai. John pun segera menuju Dr. Stewart untuk analisis lebih lanjut, sementara John tetap di ruang medis untuk dirawat. Namun tak lama setelah pemeriksaan, kondisi John makin aneh. Tubuhnya mulai ngegreges, gemetar hebat. Luka di tangannya tampak menyala merah. Perlahan menjalar ke wajah yang juga mulai berubah warna secara mengerikan. Matanya memerah dan tubuhnya menunjukkan gejala aneh. Sementara itu di bumi, Corey dan Alice mampir ke sebuah Alfamart kecil yang memiliki pom mini. Mereka berencana mengisi bensin dan memperbaiki mobil yang rusak. Namun suasananya terasa janggal. Tidak ada satupun orang di sana. Saat Alice masuk dan mengambil beberapa botol air, Corey justru tertarik kepada sebuah lukisan alien aneh serta sebuah buku astronomi keren yang ternyata karya ayah Alice. Namun alih-alih merasa senang, Alice justru tampak murung. Ia kemudian mengungkapkan sisi kelam tentang ayahnya. Ayah Alice diketahui mengakhiri hidupnya sendiri setelah mengalami kegagalan dalam penelitiannya. Semua ini memicu sebuah kilas balik momen masa kecil Alice dan John bersama sang ayah di tebing batu. Di mana adegan ini sama seperti adegan pembuka film. Setelah percakapan itu, ibu mereka hendak mengajak pulang. Namun Alice lupa mengambil kalung pemberian sang ayah dan menyuruh John untuk kembali mengambilnya. Dan saat itulah John menyaksikan sendiri sang ayah melompat ke jurang, diliputi rasa frustasi sebagai seorang ilmuwan. Sejak kejadian itulah, John hanya fokus mengejar ambisinya sebagai astronot, bahkan sampai-sampai ia menjauh dari Alice. Sorry. It triggered too many memories for her. I don't know if it was pure chance or... Come on. Right. Di stasiun luar angkasa, PAX, Dr. Stewart, dan Elizabeth sibuk menganalisis sampel batu yang dibawa oleh John. Hasilnya, batu itu merupakan pecahan asteroid tipe S berbahaya. Namun suasana mendadak berubah mencekam saat Dr. Singh memanggil seluruh kru untuk menunjukkan bahwa John telah menghilang. Di saat bersamaan, sebuah batu raksasa menyerupai kepompong laba-laba menempel di tempat John dirawat dengan cahaya merah menyala. Dr. Singh menyimpulkan bahwa John telah mengalami transformasi setelah bersentuhan dengan batu itu. Mereka lalu berusaha menghubungi tim di bumi untuk memberi peringatan berbahaya, namun sinyal komunikasi terputus total. Sementara itu di bumi, Susan dan Mike berada di lokasi peralatan eksperimen. Saat Mike sedang memeriksa semua alat-alat yang rusak, tanpa sengaja tangannya tergores batu asteroid itu. Tak lama kemudian, ia mulai merasakan keanehan pada tubuhnya. Susan mencoba menghubungi Alice, namun sayangnya, Alice meninggalkan radio komunikasinya di dalam Alfamart. Sementara itu, di stasiun PAX, tim mulai menyelidiki batu kepompong raksasa tempat John berada. Di situ mereka menyadari bahwa John masih hidup di dalamnya. Di bumi lagi, Alice menjelaskan pada Corey soal legenda Ponik berusia 12.000 tahun yang berhubungan dengan monster batu. Saat melihat ke sekeliling, mereka kaget menemukan banyak formasi batu kepompong di tanah. Menyadari situasinya darurat, mereka buru-buru kembali ke mobil dan meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Dr. Singh melakukan pemindahan lanjutan sendirian pada batu misterius itu. Tapi saat ia mendekat, tiba-tiba sebuah tangan aneh muncul dari dalam batu dan langsung menyerangnya.
Suasana pun berubah jadi kritis. John yang sedang berada di ruang kontrol mengalami adanya gangguan daya dan segera memerintahkan pengecekan. Ross yang keluar untuk menyelidiki justru berhadapan langsung dengan sosok alien mengerikan dan menjadi korban keganasan makhluk itu. Karena terlalu lama menunggu, John pun keluar untuk memeriksanya. Saat masuk ke ruang medis, ia kaget menemukan batu kepompong telah hancur dan tubuh Dr. Singh tergeletak tak bernyawa di sampingnya. Menyadari ada yang aneh, ia segera menyegel ruangan untuk mencegah penyebaran bahaya. Lalu memberi peringatan ke markas kendali pusat. Hasil pemeriksaan mendeteksi dua entitas bergerak. Satu manusia, satu makhluk tak dikenal berada di dekat John. Dari kamera, Elizabeth pun melihat bahwa makhluk asing itu telah membunuh Ross. Sementara itu di bumi, kondisi Mike semakin parah akibat luka dari batu asteroid. Bahkan untuk berdiri saja ia sudah tidak mampu. Dalam keadaan sekarat, Mike menyerahkan sebuah chip penting kepada Susan, menyuruhnya untuk segera pergi dan menemui Alice. Di stasiun luar angkasa PAX, John kembali ke ruang kendali bersama Elizabeth. Mereka membungkus jasad Ross dan Dr. Singh untuk dikeluarkan dari stasiun demi alasan keamanan. Namun saat memindahkan mayat tersebut ke ruang hampa, mereka melihat ada gerakan mencurigakan, seolah-olah salah satu dari mereka masih hidup. Karena khawatir adanya ancaman dari makhluk asing yang sudah berada di PAX, John pun memutuskan untuk tidak mengambil resiko dan langsung melepaskan jasad-jasad itu keluar angkasa. Sementara itu di bumi lagi, Susan berjalan sendirian menyusuri area terpencil, berusaha menghubungi Alice dan Corey. Namun upayanya tidak membuahkan hasil. Ia akhirnya menemukan sebuah kandang kuda. Lalu menungganginya dan melanjutkan perjalanan menembus area yang kini mulai merasa tidak nyaman. Di PAX lagi, situasi semakin menegangkan. John dan Kill mengambil senjata penyembur api dan memutuskan keluar dari ruang kendali demi memburu makhluk yang telah membunuh rekan-rekannya. Sedangkan Elizabeth memandu mereka lewat kamera CCTV, membantu mengidentifikasi keberadaan makhluk tersebut. Ketika Kill menemukan makhluk itu, ia diam-diam menyelinap dari belakang dan segera menembakkan api. Tapi naasnya, makhluk itu berhasil menyerangnya lebih dulu dan membunuhnya. Kyle, I'm coming your way. Kini makhluk itu bergerak menuju ke sektor 1, tempat di mana John bersembunyi. Ia mencoba melawan dengan senjatanya, menembakkan api hingga makhluk itu keselumut api. Namun senjatanya tiba-tiba macet. Untungnya, makhluk itu mundur dan menghilang. John segera mencoba kembali ke ruang kendali tempat Elizabeth berada. Namun pintunya terkunci. Elizabeth minta izin untuk rebot memulai ulang sistem. Namun John terlebih dahulu harus mengenakan masker oksigen. Ia pun menuju area perlengkapan dan memakai masker dan berdiri diam agar tidak menarik perhatian. Namun sayangnya, cahaya dari maskernya menarik perhatian makhluk itu. Dengan menahan napas dan tidak bergerak, John berhasil mengecoh makhluk tersebut yang mengira ia sudah mati. Setelah sistem rebot selesai, John segera berlari ke arah ruang kendali. Namun ia dikejar oleh makhluk itu. Tepat waktu, pintu terbuka dan ia pun berhasil masuk lalu menutupnya kembali dan selamat dari bahaya untuk sementara waktu. Di bumi, Alice dan Corey tiba di gerbang laboratorium. Namun pintu otomatis tidak bisa dibuka dari jarak jauh. Tak lama sebuah bukit bergetar hancur dan muncullah makhluk raksasa dari dalam bumi. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung kabur menggunakan mobil. Kembali ke PAX, John dan Elizabeth memberanikan diri keluar lagi untuk menyelidiki. Mereka lalu melihat makhluk itu tak sadarkan diri di lantai setelah terkena semburan gas oksigen bocor.
kita kembali ke bumi lagi. Alice dan Corey berhasil masuk ke dalam laboratorium melalui pintu belakang. Corey lalu menyalakan tegangan listrik dan menemukan ruangan tersebut dipenuhi dengan cangkang kepompong batu. Saat Alice mulai pengecekan di komputer, tiba-tiba Corey membungkamnya. Ternyata cangkang batu mulai menetas. Keduanya pun bersembunyi di bawah meja saat ekor makhluk keluar dari dalam kepompong. Di PAX, John menyaksikan dari layar keberadaan makhluk batu raksasa yang telah muncul di bumi. Susan juga melihatnya dan segera menghubungi Alice. Tak lama kemudian, Alice dan Corey melihat makhluk yang sama sedang menuju ke wilayah Phoenix melalui tampilan layar. Tim TPX pun segera melakukan analisis makhluk tersebut dan ikut berkomunikasi dengan Alice untuk membahas solusi. Alice lalu mengusulkan ide gila memindahkan makhluk itu keluar angkasa melalui sistem teleportasi. Namun untuk menjalankannya, ia memerlukan chip penting yang saat ini dipegang oleh Susan. Untuk itu, Alice dan Corey meninggalkan lab dan menelusuri jalanan yang dipenuhi cangkang kepompong batu. Di satu titik, mereka berhenti dan menghubungi monitor ke pemancar teleportasi. Di situ, ketiga sudut pemancar harus diselaraskan secara presisi dalam formasi segitiga. Lalu pelatuknya ditekan secara bersamaan. PAX akan memberikan sinyal hitungan mundur untuk sinkronasi teleportasi. Alice pun segera memberikan instruksi terakhir kepada Corey untuk standby dan menunggu aba-aba. Ia lalu bergegas menemui Susan. Di sana, Susan menyerahkan chip penting yang dibawa oleh Mike sebelumnya. Dengan penuh hati-hati, Alice memasang chip tersebut ke dalam perangkat teleportasi sambil mereka terus melaju menggunakan jeep menuju lokasi pemancar. Di titik pemancar lain, Corey sudah bersiap di posisinya. Ketika sinyal dari PAX mulai menghitung mundur, ketiganya yaitu Alice, Corey, dan tim dari stasiun luar angkasa menekan pelatuk teleportasi secara bersamaan. Sehingga jaringan gelombang elektromagnetik berbentuk segitiga mulai bekerja dan membungkus monster itu dalam cahaya biru berdenyut. Proses teleportasi pun dimulai. Dan setelah ditunggu beberapa detik, ternyata misi mereka berhasil. Melihat keberhasilan ini, mereka pun langsung senang kegirangan. Perjuangan panjang mereka untuk melindungi manusia dari ancaman luar angkasa akhirnya membuahkan hasil. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Alien Invasion Rise of the Phoenix yang dirilis pada tahun 2025. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.